Aksara tulak-tulak adalah aksara yang digunakan di kawasan Mandailing dan menjadi dasar pengembangan aksara di seluruh kawasan Tapanuli. Jauh sebelum masa kolonialisme dan sebelum orang mengenal aksara Latin, satu-satunya aksara yang digunakan di kawasan ini adalah aksara tulak-tulak. Aksara tulak-tulak tersebut bisa digunakan baik dia di Pustaha Laklak maupun di Pustaha Bambu. Dari 1340 suku yang ada di Indonesia, hanya terdapat 12 aksara lokal saja. Salah satunya adalah aksara tulak-tulak. Aksara tulak-tulak dapat diartikan sebagai huruf yang digunakan oleh masyarakat Mandailing sebelum masuknya huruf Latin. Aksara ini dapat ditemukan di daerah Mandailing Natal hingga daerah Padang Lawas. Aksara tulak-tulak dipercaya lebih primitif dibanding aksara Jawa atau aksara lokal lainnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hurufnya yang masih patah-patah atau tidak saling terhubung. Tidak ada tahun yang pasti kapan penggunaan aksara tulak-tulak, tetapi sebuah bukti arkeologi ditemukan di kawasan candi di Padang Lawas. Di candi tersebut yang diyakini dibangun pada abad 9-11 Masehi, sudah ditemukan aksara tulak-tulak yang dipahat di batu-batu candi tersebut. Karena itu setidaknya penggunaan aksara tulak-tulak di sini sudah digunakan pada abad 9-11 Masehi atau sebelum itu. Tidak ada catatan pasti mengenai asal mula aksara tulak-tulak. Namun, diperkirakan sejak abad ke-9 hingga 11, aksara ini telah ditemukan di kawasan Candi Padang Lawas. Aksara tulak-tulak diyakini berasal dari rumpun aksara India, khususnya India Selatan. Hal ini diperkuat oleh temuan di Candi Padang Lawas, peninggalan bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari India. Aksara Pallawa sendiri menjadi dasar bagi banyak aksara di Nusantara, termasuk aksara tulak-tulak. Pada abad ke-8, dari aksara Pallawa lahirlah aksara Kawi Sumatera. Selanjutnya, aksara Kawi Sumatera menurunkan surat Ulu dan aksara Batak yang di dalamnya termasuk aksara tulak-tulak. Aksara Batak awalnya berkembang di Mandailing, lalu menyebar ke wilayah Toba dan beberapa daerah Batak lainnya. Aksara tulak-tulak dapat ditemukan pada kulit kayu yang dilipat menjadi buku atau yang disebut sebagai pustaha laklak. Dapat juga ditemukan pada bambu, batu, dan juga terdapat di kuburan raja-raja Mandailing. Pada masa lalu, tidak sembarang orang diperbolehkan menulis dengan aksara tulak-tulak. Hanya seorang datu atau tabib yang biasa menggunakannya. Aksara ini juga tidak dipakai sebagai huruf sehari-hari seperti aksara Latin, melainkan memiliki sifat khusus dan sakral. Penggunaannya mencakup catatan ramuan, tata cara peracikan obat, doa penyembuhan, peramalan, pembacaan pertanda, jampi, mantra, doa kematian, permohonan kepada roh leluhur, serta simbol penolak bala. Selain itu, aksara ini juga digunakan untuk menulis tarombo atau silsilah keturunan raja. Aksara tulak-tulak tidak digunakan lagi, terutama sejak dominasi aksara Latin yang ada di pendidikan formal. Kurikulum yang ada sekarang, sekalipun mengadopsi kurikulum muatan lokal, tetapi pemanfaatan aksara tulak-tulak atau pengajaran aksara tulak-tulak tidak berkembang sebagaimana mestinya. Karena itu, dari tahun ke tahun semakin sedikit orang yang bisa menggunakan aksara tersebut. Sejak masuknya kolonialisme ke Mandailing, aksara Latin dibawa dan sekolah-sekolah pun didirikan. Sekolah-sekolah di Mandailing menggunakan huruf Latin dalam pembelajaran. Oleh karena itu, aksara Mandailing tidak digunakan.
Dan orang-orang pada masa itu menganggap bahwa aksara tersebut tidak begitu penting. Begitu juga dengan bentuk buku aksara tulak-tulak atau pustahalak-lak yang ada di Mandailing. Pada masa penjajahan, para penjajah merampas buku atau pustaha tersebut dan membawanya ke Eropa. Kini, terdapat sekitar 1.500 pustahalak-lak di perpustakaan Jerman dan hanya tersisa 6 saja di Mandailing. Dari dulu sebenarnya tidak banyak masyarakat yang bisa menggunakan aksara tulak-tulak, sebab hanya beberapa kelompok masyarakat saja yang menggunakan aksara tersebut, terutama dia untuk kepentingan mantra atau penulisan perjanjian antara desa. Tetapi sejak masuknya kolonialisme, terutama sejak masyarakat mengenal aksara Latin dan resmi diajarkan di sekolah-sekolah, penggunaan aksara tulak-tulak pun dia semakin berkurang. Kalau dipatokkan dengan angka dalam kondisi sekarang, itu setidaknya paling banyak 1-2% penduduk yang masih bisa menggunakan aksara tulak-tulak. Jangankan membaca dan menulis aksara tulak-tulak, masyarakat, khususnya anak muda Mandailing, hampir seluruhnya tidak mengetahui apa itu aksara tulak-tulak. Jangankan mengetahui, mungkin mendengarnya saja mereka tidak pernah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya agar aksara tulak-tulak tidak punah begitu saja, sehingga anak muda penerus bangsa bisa melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki leluhurnya. Untuk menumbuhkan kembali minat generasi muda terhadap aksara tulak-tulak, diperlukan pendekatan baru, terutama dengan bisa menggunakan aplikasi atau melalui bentuk-bentuk desain-desain lainnya yang bisa membangkitkan semangat generasi muda bahwa aksara tulak-tulak tidak hanya sebatas aksara yang digunakan di kulit-kulit kayu atau bambu saja. Demi menarik minat masyarakat, khususnya anak muda, untuk mengenal kembali aksara tulak-tulak, dilakukan upaya pengenalan aksara tersebut melalui film oleh seorang penulis naskah sekaligus sutradara film dari komunitas Melati Madinah yang telah banyak membuat film tentang aksara tulak-tulak dan budaya Mandailing lainnya. Jadi aksara tulak-tulak ini kan aksara kuno suku Mandailing. Ini menjadi suatu kebanggaan karena dari beribu suku bangsa di Indonesia, tidak semua yang memiliki aksara. Nah, hanya belasan, termasuk Mandailing, yang memiliki aksara tulak-tulak ini. Karena itu menjadi penting untuk dilestarikan. Nah, salah satu cara untuk melestarikan aksara tulak-tulak ini, kalau menurut saya, yang lebih efektif adalah dengan memasukkannya ke dalam film. Karena generasi muda sekarang sangat menggandrungi film. Jadi dengan memasukkan aksara tulak-tulak ini ke dalam berbagai film, nanti akan ditonton generasi muda kita. Dengan sendirinya mereka akan ada rasa ingin tahu tentang seperti apa sebenarnya surat tulak-tulak ini. Nah, dengan begitu mereka akan terus mencari tahu, dan kita harapkan mereka nantinya akan mempelajarinya, bukan hanya membaca tetapi juga bisa menulisnya. Selain itu, ada juga seorang yang peduli terhadap budaya Mandailing sehingga membuat aplikasi aksara tulak-tulak untuk mempermudah masyarakat dalam membaca dan menulis aksara tulak-tulak. Hal ini dilakukan demi melestarikan kekayaan sastra dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Kita membuat aplikasi aksara tulak-tulak, yaitu aplikasi yang mentransliterasikan huruf Latin menjadi aksara Mandailing. Kita harapkan untuk mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Kalau zaman dahulu mungkin surat tulak-tulak atau aksara Mandailing itu hanya ditoreh di atas batu, selanjutnya di atas kulit kayu, kemudian di kertas, dan saatnya mungkin saat ini kita akan menorehnya di atas ataupun dalam aplikasi, baik itu berbentuk PC maupun smartphone. Ya, gunanya untuk menumbuhkan rasa cinta bagi masyarakat Mandailing agar mereka tahu tulisan nenek moyang mereka itu seperti apa. Dan
Juga kita ingin aksara Mandailing ini atau aksara tulak-tulak ini dikenal oleh orang lain baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kita ingin melestarikan aksara Mandailing itu walau hanya sekedar pengetahuan ataupun sekedar tahu saja ya, karena seperti kita ketahui tidak mungkin aksara itu akan menggantikan sepenuhnya huruf Latin yang kita gunakan di sekolah ataupun dalam pemerintah. Pada awalnya, aksara tulak-tulak dituliskan di atas kulit kayu, bambu atau batu, dan hanya datu atau tabib yang berhak menuliskannya. Kini, aksara tulak-tulak dapat digunakan oleh siapa saja dengan berbagai media, mulai dari kertas, desain pakaian, media elektronik, hingga karya seni. Aksara ini dipakai sebagai sarana pelestarian budaya, pendidikan, penelitian, identitas budaya, warisan intelektual, serta media seni seperti desain hingga digitalisasi dalam bentuk dokumentasi, pembuatan font, maupun aplikasi penerjemah aksara tulak-tulak. Aksara tulak-tulak, kekayaan sastra dan budaya leluhur Mandailing yang berada di ambang kepunahan. Harapannya, masyarakat khususnya generasi muda sadar dan tergerak untuk melestarikan kekayaan ini agar aksara tulak-tulak tidak hilang di telan masa. Manjur